Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Sangat senang melihat kehadirannya di sini ya, ceria-ceria tentunya sudah tidak sabaran untuk berdiskusi malam ini karena topiknya sangat menarik ya. Dan ketika ada topik ini saya ada satu statement atau kata-kata yang sangat sangat terngiang di dalam pikiran saya, Pak Siska, karena judulnya menarik nih, Iya, Mas Pak. Siska ini. Iya, Pak. Statement itu begini, itu nih. Kamu Hmm. akan lebih mudah untuk merasakan kebahagiaan dengan menerima kekuranganmu, ya, daripada Betul, mencari Pak. kebahagiaan dengan berusaha mencari orang yang sempurna. Hmm. Nah, ini related dengan kita punya judul diskusi malam ini, di mana perfeksionisme, stres dan psychological well-being pada mahasiswa tahun pertama, ya. Jadi di sini ada variabel moderator stresnya, itu yang perlu nanti kita pikirkan juga, apakah statement yang saya ungkapkan di awal tadi itu lebih mengena, atau malah statement itu nggak cocok dengan judulnya Mbak Siska barangkali gitu ya. Nanti kita coba dengarkan penyajian dari Mbak Siska dan Ibu Lita. Ibu Lita yang luar biasa sibuknya, terima kasih sekali lagi ya bisa sempat hadir nanti diskusi bersama-sama dengan kita ya pada forum diskusi ilmiah psikologi Untar yang tentunya ini adalah pertemuan yang ke-13. Jadi hanya tinggal satu pertemuan lagi di semester ini, yaitu minggu depan ya, minggu depan sekitar tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember itu adalah pertemuan kita yang terakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sangat antusias dengan FDI dari pertemuan pertama kita sejak bulan Agustus 1 September itu ya. Saya akan bacakan dulu deh mengenai profil ya kedua narasumber kita kali ini ya supaya nanti kita lebih enak untuk berinteraksinya. Silakan Sis Indah, boleh ditayangkan. Ini adalah CV dari Dr. Zamralita, MM psikolog ya. Ibu Lita ini adalah udah senior di Fakultas Psikologi Untar sebagai dosen, dan saya ingat sekali pertama kali diinterview oleh Ibu Lita itu masuk di Untar gitu ya. Dan beliau adalah ketua program studi S1 Fakultas Psikologi Untar yang sampai saat ini gitu ya. Di 2013 sudah lulus dari program doktor bidang ilmu psikologi dari Pajajaran. Ini sama dengan S2-nya di bidang Magister Management, ya tentu saja adalah konsentrasi sumber daya manusia ya. Dan S1-nya juga adalah dari Universitas Pajajaran, lulus tahun 93 ya, di bidang ilmu bidang psikologi. Jadi semuanya ini Ibu Lita adalah dari fakultas dari Universitas Pajajaran. Pengalaman beliau dan juga terkait nanti dengan itu adalah pendidikan beliau, pengalaman adalah kepada masyarakat ya. Jadi run-rate kepribadian dan kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja dengan keterikatan kerja sebagai mediator. Ini di 2020, Learn Optimism to Improve Performance. Ini di 2020 juga. Pertengkaran dalam rumah tangga, masalah atau anugerah. Wah, menarik judulnya ya, masalah atau anugerah ya. Dan banyak lagi adalah karya-karya beliau terkait dengan pengalaman pengabdian kepada masyarakat, termasuk mengenal kualitas kehidupan kerja di PT Rasidi Daya Integra. Ya, selanjutnya, Sis Indah, selain pengalaman pengabdian masyarakat, inilah pengalaman penelitian beliau. Tentu saja tidak hanya sekedar 5 yang tertera di sini. Saya mungkin nggak bisa bacakan semua ya Bu ya, karena pengaruh dukungan sosial sebagai moderator ketidakseimbangan kehidupan kerja, keterikatan kerja perawat ini dengan Rosieni sudah pernah tentunya dipresentasikan di dalam forum diskusi kita ini. Ray juga tampaknya sudah pernah ya maladaptif pada dewasa dipresentasikan di dalam forum kita. Ya, tentu saja tidak sekedar ini, ada DST atau di bawahnya ada seterusnya lagi ya, termasuk konferensi-konferensi yang beliau sudah ikuti maupun di dalam proceeding juga ini. Ya, silakan Sis Indah, ini adalah dari Dr. Zamralita. Dan Mbak kita satu inilah Francisca Caveria Ariani, Magister Psikologi Psikolog. Ya, ini masih muda, nah nanti kita lihat CV-nya sangat menarik gitu ya. Nah, riwayat pendidikan adalah S2 Universitas Tarumanegara, jadi Magister Profesi Psikologi Klinis, jadi lulus tahun 2019,
sedangkan saya baru bergabung dengan Untar itu 2019. Jadi selisih kata Mbak Siska tadi ya. Sedangkan S1-nya dari Universitas Tarumanagara juga. Jadi sangat loyal dengan alma maternya, lulus tahun 2016 di bidang sarjana psikologi. Ya, spesialisasinya adalah pengembangan diri, kemudian gangguan mood dan emosi, ya, pengalaman traumatis, inner child dan lain sebagainya. Ini spesialisasi dari Mbak Siska. Sedangkan riwayat pekerjaan ini pertama kali saya baca ini kok banyak sekali pekerjaannya Mbak Siska ini ya. KLE layanan psikologi Mei 2021 sampai sekarang juga ya. Solution Indonesia Januari 2021 sampai sekarang, Opsi Klinik juga Juni 2020 sekarang. Nah, ini di beberapa associate klinis begini ngatur waktunya bagaimana nih Mbak Siska, mungkin ada praktek jam-jaman gitu ya. Kemudian ada juga nih asisten psikologi klinis Liberia Insani Psychological dan HR Consulting juga 2016 sampai sekarang ya, pusat bimbingan dan konsultasi psikologi Untar ini juga pernah di Agustus 2016 sampai dengan Juni 2019. Bahkan sebagai asisten juga, jangan-jangan asistennya Ibu Lita ini jangan-jangan ya, kita nggak tahu nih Mbak Siska ini. Ya, jadi asisten dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Ya, untuk mata kuliah neuropsikologi, psikodiagnostika dan metode penelitian. Silakan Sis Indah, ya. Ini organisasi profesi di HIMSI, ya, Ikatan Psikologi Klinis, ya. Bahkan di beberapa tempat nih sebagai pembicara juga. Mohon maaf Mbak Siska, saya tidak bisa sebutkan, bacakan satu persatu ya. Publikasi, artikel dan penelitian juga cukup banyak ini ya, karena senang saya pernah baca artikelnya Mbak Siska juga kalau nggak salah apa namanya ya, sosial apa itu yang diadakan di Bali itu kalau nggak salah pernah saya baca juga itu ya, mengenai perfeksionis atau PWB juga itu ya. Jadi Mbak Siska ini rupanya sangat senang untuk menulis dan juga dipraktisi juga di klinis gitu ya. Baik, itu saja sih Bapak Ibu yang bisa saya sedikit sampaikan kedua narasumber kita. Dan kali ini agenda kita sebagaimana biasanya adalah nanti Mbak Siska akan presentasikan dulu, ya presentasikan mengenai karya ilmiahnya. Dan setelah itu nanti barangkali dari Ibu Lita ada pencerahan-pencerahan, dosen pembimbingnya nambahkan, jangan ngurangi ya, pasti nggak ngurangi ya Bu Lita ya, nambahkan pencerahan-pencerahan atau ada sesuatu yang disampaikan lagi, nanti setelah itu kita akan tanya jawab. Ya, itu sih agenda kita hari ini. Ya, saya harapkan teman-teman tetap antusias. Silakan Mbak Siska untuk sajikan mengenai materinya. Terima kasih Pak Made, saya izin untuk share screen dahulu. Silakan Mbak. Sudah terlihat ya Pak ya? Sudah. Oke. Oke. Selamat malam Ibu Bapak serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya nih Pak Made maupun Bu Lita kepada saya setelah 3 tahun mungkin hampir 3 tahun untuk kembali membahas tesis ini. Walaupun sedikit-sedikit lupa, saya harap semoga cukup dapat dipahami dari penjelasan saya kali ini. Nah, kalau misalkan saya mau memaparkan di sini, mungkin kalau dari judul posternya hanya menjelaskan tentang perfeksionisme, stres, dan psychological well-being pada mahasiswa tahun pertama. Tapi ini yang saya paparkan ini merupakan judul asli dari tesis saya, yaitu peran dimensi perfeksionisme terhadap psychological well-being pada mahasiswa tahun pertama stres sebagai mediator. Dan pembimbing saya ada Ibu Rismiati atau Teti ya di Untar, dan ada Ibu Samralita yang hadir di sini juga. Nah, ini adalah judul tesis saya dan saya ingin menjelaskan di slide pertama. Oke. Nah, mungkin latar belakang ini cukup dapat menjelaskan kenapa sih saya ingin membahas mengenai topik ini. Kalau misalkan saya melihat bahwa kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting. Karena masalah kesehatan mental ini diperkirakan akan signifikan dari dalam 20 tahun mendatang. Dan ini kalau dilakukan sekitar tahun 2019, dalam masa 2020 sampai 2021 saat pandemi ini juga sebenarnya sudah mulai meningkat. Adanya peningkatan drastis.
karena pengaruh dari pandemi. Dan saat itu juga sudah diprediksi bahwa 20 tahun mendatang itu kayaknya akan ada peningkatan yang signifikan juga. Nah, di Indonesia masalah kesehatan mental ini masih cenderung diabaikan. Menurut data, 6% masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan mental nih, terutama gangguan depresi. Nah, dan ini saya memilih individu yang berada dalam masa perkembangan dewasa awal untuk dijadikan salah satu subjeknya, karena pada masa ini individu itu cenderung paling rentan mengalami masalah kesehatan mental karena mengalami banyak perubahan, mungkin dari sekolah masuk ke kuliah atau bekerja juga, dituntut untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya juga. Ini sangat banyak perubahan yang terjadi pada masa-masa ini. Nah, dari data statistiknya WHO tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 3 mahasiswa ternyata itu mengalami gangguan mental atau gangguan psikologis. Tentu dari persentase ini terlihat cukup besar ya, karena dari 1 dari 3 mahasiswa itu yang mengalami gangguan, sehingga menurut saya ini juga penting untuk diperhatikan. Nah, atau menspesifikkan kembali pada masa-masa tahun pertama di perkuliahan. Karena masa ini dianggap masa kritis dalam kehidupan mahasiswa. Sehingga psychological well-being mahasiswa itu perlu diperhatikan. Kalau misalnya Bapak Ibu serta teman-teman sekalian mengingat kembali pada masa-masa dari SMA baru masuk perkuliahan, kayaknya sistem kuliahnya baru, teman-temannya baru, terus dituntut dengan berbagai hal yang berbeda daripada masa sekolah. Itu tentu kita membutuhkan masa adaptasi yang cukup panjang untuk menyesuaikan diri kembali. Apalagi saat ini mungkin juga jujur saya mengalami waktu dari SMA pindah ke kuliah, dengan tuntutan materinya tuh kayaknya sangat berbeda sekali gitu dibandingkan waktu sekolah. Apalagi penggunaan bukunya juga menggunakan bahasa Inggris kebanyakan kalau dalam dunia psikologi, dan itu butuh penyesuaian kembali karena terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sehingga ini saya melihat banyaknya perubahan ini tentu memberikan tuntutan lebih kepada para mahasiswa ini. Nah, karena ini saya juga pertama perkuliahan merupakan masa adaptasi atau transisi dengan tuntutan sosial maupun akademisnya. Oke, ini merupakan sedikit latar belakangnya mengenai psychological well-being mahasiswa. Nah, dari penelitian ini ada 3 variabel yang saya gunakan adalah psychological well-being, ada stres, dan perfeksionisme. Saya melihat pertama dari psychological well-being-nya. Psychological well-being ini banyak dipengaruhi, kita secara umum taunya stres. Dalam dunia sehari-hari kita sangat mendengar orang-orang bilang, aku lagi stres nih, saya lagi stres nih, dengan berbagai tuntutan yang ada. Nah, maka dari itu bisa dibilang psychological well-being ini memang dipengaruhi oleh stres. Tapi saya juga menemukan penelitian lain yang menyatakan bahwa psychological well-being ini besar dipengaruhi oleh kepribadian juga. Salah satunya ada kepribadian perfeksionisme yang cenderung neurotik. Apalagi kalau bisa dibilang gangguan psikologis yang mengganggu kesehatan mental individu yang berpengaruh kepada psychological well-being individu itu 70% disebabkan oleh karena adanya perbedaan nih antara keinginan atau ekspektasinya dibandingkan realitanya. Sehingga ada perbedaan nih antara dan ekspektasinya itu yang menyebabkan memberikan tekanan tersendiri dan berpengaruh psychological well-being-nya. Bisa bahkan mengalami gangguan kecemasan. Nih saya berpikir A, tapi kok ternyata terjadinya B ya. Kemudian depresi juga karena saya berharap seperti ini, tapi yang terjadi seperti ini. Jadi banyak gangguan-gangguan psikologis itu yang berkaitan dengan adanya ekspektasi dan realita ini. Dan ini berkaitan dengan kepribadian perfeksionisme. Nah, ini sedikit gambaran mengenai latar belakangnya, mengapa saya melihat dan sepertinya ada berkaitan nih antara satu variabel dengan variabel lainnya. Oke. Kalau dalam penelitian ini saya spesifikkan kembali
saya ingin melihat dari dimensi perfeksionismenya. Saya menggunakan teori dari Flat dan Hewitt tahun 2002 tentang perfeksionisme yang membedakan adanya 3 dimensi dari perfeksionisme ini. Bisa dibilang setiap dimensi ini memiliki perbedaan, cukup jelas perbedaannya. Yang pertama adalah self-oriented perfectionism. Self-oriented perfectionism ini merupakan dimensi intrapersonal. Perfeksionisme yang berasal dari dalam individu dan mengarah langsung kepada individu itu sendiri. Individu cenderung memiliki ekspektasi diri yang tinggi dan memiliki kebutuhan supaya diri menjadi sempurna. Jadi individu ini yang membuat ekspektasinya dan dia berusaha menuntut dirinya untuk mencapai ekspektasi tersebut. Jadi ini berkaitan dengan diri individu itu sendiri. Dimensi yang kedua adalah other-oriented perfectionism. Nah, kalau other-oriented perfectionism ini dimensinya internal. Perfeksionisme yang berasal dari diri individu, namun tuntutan kesempurnaannya bukan kepada diri individu itu sendiri, tapi mengarah kepada orang lain. Dia menuntut orang lain di sekitarnya mengikuti harapan dari dirinya. Nah, yang terakhir adalah social prescribed perfectionism. Ini juga merupakan dimensi interpersonal, perfeksionisme karena individu memiliki persepsi bahwa individu lain memaksakan tuntutan yang tidak realistis dan motif kesempurnaan untuk dirinya dan hanya akan merasa puas ketika tuntutan tersebut terpenuhi. Jadi kalau misalkan perfeksionisme, kita merasa bahwa ada orang lain nih yang menuntut untuk oke, saya harus sempurna sehingga saya harus berusaha mencapai itu supaya saya disukai atau mereka merasa puas dengan apa yang mereka inginkan. Ini merupakan 3 dimensi dari perfeksionisme. Dan saya nanti juga akan menjabarkannya satu persatu dalam penelitian ini. Oke. Ini adalah gap penelitiannya. Kenapa saya merasa ini perlu diperhatikan kembali dalam penelitian ini? Karena yang pertama adalah menurut Flat dan Hewitt, dimensi self-oriented perfectionism dan socially prescribed perfectionism dapat berhubungan dengan kerentanan individu mengalami masalah kesehatan fisik. Jadi bisa dibilang self-oriented dan social prescribed yang berhubungan dengan stres dan mungkin berpengaruh kepada psychological well-being individu. Itu juga didukung oleh penelitian dari Anand dan Nagel tahun 2016 yang menyatakan bahwa perfeksionisme ini sebagai prediktor dari psychological well-being mahasiswa dan diperoleh 2 dimensi perfeksionisme yaitu self-oriented dan social prescribed yang merupakan prediktor yang signifikan terhadap psychological well-being. Sedangkan 1 dimensi lainnya yaitu other-oriented perfectionism tidak terlihat memberikan pengaruh nih yang signifikan. Jadi pernyataan Flat dan Hewitt oleh penelitian dari Anand dan Nagel. Tapi ada yang berbeda daripada pernyataan tersebut, yaitu hasil penelitian tahun 2006 yang mengenai perfeksionisme, psychological well-being, serta dia sudah menguji adanya stres sebagai model mediasi, menyatakan perfeksionisme dan stres sangat berperan signifikan terhadap psychological well-being. Dimensi perfeksionisme dari multidimensional perfectionism scale yang paling mempengaruhi psychological well-being itu ternyata hanya social prescribed sedangkan self-oriented dan other-oriented perfectionism tidak terlihat berperan signifikan terhadap stres dan psychological well-being mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Mungkin kalau misalkan kita juga sering mendengarnya malah kayaknya nggak ada deh perfeksionisme yang positif. Kita mengenalnya bahwa pasti semua perfeksionisme itu juga berhubungan dan berpengaruh signifikan akan stres yang dialami individu maupun berpengaruh kepada psychological well-being-nya. Karena ada perbedaan-perbedaan ini, saya menjadikan penelitian ini sebagai gap dan mungkin nanti juga bisa membantu menjadi prediktor ataupun menjadi membuat hipotesis penelitian. Nah, saya memasukkan di sini urgensi dari penelitiannya. Kenapa sih saya merasa penelitian ini dengan variabel ini dilakukan? Karena saya melihat dari WHO
fokus utama dalam mempromosikan kesehatan mental, yaitu untuk meningkatkan kesehatan mental individu, termasuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan ketahanan mental individu. Ini merupakan salah satu action plan dari WHO tahun 2018, dan saya merasa berarti psychological well-being itu termasuk menjadi poin penting yang ingin didukung oleh WHO juga. Dan saya menemukan penelitian lain dari Hill tahun 2017 yang menyatakan bahwa perfeksionisme ini semakin perlu diperhatikan karena perfeksionisme terlihat mengalami peningkatan dalam 20 tahun belakangan ini, sejak tahun 1989 sampai 2016. Sedangkan dikenalnya perfeksionisme ini dapat berdampak munculnya gangguan psikologis berat, dan berarti kalau ini semakin meningkat terus-menerus, tentu ini mungkin saja semakin terganggu dan perhatian lebih jika ingin mendukung action plan dari WHO juga. Kesehatan psikologis itu perlu diperhatikan. Nah, ini merupakan urgensi dari penelitian saya. Ini merupakan rumus masalah dan tujuan penelitiannya. Saya merumuskan masalahnya berdasarkan 3 dimensi dari perfeksionisme. Ya, yang pertama adalah apakah dimensi self-oriented perfectionism berperan terhadap psychological well-being pada mahasiswa tahun dengan stres sebagai mediator. Itu merupakan dimensi yang pertama. Rumusan masalah yang kedua menggunakan dimensi yang kedua, yaitu apakah dimensi other-oriented perfectionism berperan terhadap psychological well-being pada mahasiswa tahun pertama mediator. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah apakah social prescribed perfectionism berperan terhadap psychological well-being pada tahun pertama dengan stres sebagai mediator. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dimensi perfeksionisme terhadap psychological well-being pada mahasiswa tahun pertama dengan stres sebagai mediatornya. Mungkin itu merupakan latar belakang rumusan masalah dan tujuan dari penelitian saya. Kemudian saya mungkin sedikit di sini menjabarkan mengenai teorinya, kajian teoritisnya dari 3 variabel yang saya pergunakan. Variabel yang pertama adalah psychological well-being. Psychological well-being saya menggunakan definisi dari Riff tahun 1995 yang menyatakan bahwa psychological merupakan konsep aktualisasi diri individu dalam mewujudkan potensi diri yang tertinggi untuk mencapai kesempurnaan dengan perasaan positif dan optimal. Dan menurut Riff, PWB ini memiliki 6 dimensi utama, yaitu ada self-acceptance, penilaian positif terhadap diri individu dan kehidupan sebelumnya. Yang kedua adalah personal growth, perasaan untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Yang ketiga adalah purpose in life, kepercayaan bahwa kehidupan individu memiliki maksud dan arti tersendiri. Yang keempat adalah positive relation with others, memiliki hubungan yang berkualitas dengan orang lain. Yang kelima adalah environmental mastery, kapasitas untuk mengatur individu dan mengatur lingkungannya, serta autonomi, perasaan untuk menentukan diri. Mungkin ini adalah dimensi-dimensi dari Riff dan mungkin nanti ada kaitannya juga dari hasil penelitian yang berhubungan dengan perfeksionisme maupun stres yang dialami oleh individu. Oke. Yang berikutnya adalah apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well-being? Saya menjabarkan ada 4 faktor di sini yang mungkin mempengaruhi atau berperan terhadap psychological well-being individu. Yang pertama adalah usia. Didasari dari teori Erikson mengenai integritas ego, yaitu self-acceptance cenderung lebih mudah dicapai individu yang sudah tua dibandingkan individu yang lebih muda. Kemudian, environmental mastery dan autonomi akan meningkat berdasarkan perkembangan usia individu. Dimensi personal growth dan purpose in life menurun, terutama sejak pertengahan.
Sedangkan untuk positive relation with others dan self-acceptance tidak menunjukkan perbedaan nih yang signifikan berdasarkan usia. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor kedua adalah jenis kelamin. Wanita memiliki peringkat yang lebih tinggi pada positive relation with others dan personal growth dibandingkan pria. Faktor yang ketiga adalah budaya. Kebudayaan dapat mempengaruhi nilai individualisme, kebebasan atau kemerdekaan, nilai kolektivitas, dan saling ketergantungan. Mungkin maksudnya di sini adalah kalau di Indonesia cenderung lebih kolektivis, tentunya kesejahteraan individu akan berbeda di masyarakat di daerah barat yang cenderung individualis, terutama dalam positive relation with others-nya. Dan yang terakhir, faktor terakhir adalah cara menginterpretasi pengalaman dalam kehidupan ini. Tentunya yang akan berbeda-beda dari setiap individu dan berpengaruh kepada psychological well-being-nya. Memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda selama hidupnya juga, sehingga mereka bisa menilai setiap pengalaman peristiwa kehidupan itu secara berbeda. Oke. Ini adalah adalah variabel yang kedua. Variabel yang kedua adalah perfeksionisme. Saya menggunakan definisi dari Flat dan Hewitt tahun 2002 yang mendefinisikan bahwa perfeksionisme merupakan kepribadian individu yang memiliki keinginan untuk tidak berbuat kesalahan. Perfeksionisme lebih membuat individu merasa harus sempurna pada semua aspek kehidupan. Dan ini saya sempat sedikit menjabarkan yang tadi juga. Penelitian dari Curran and Hale menyatakan bahwa 20 tahun terakhir itu adanya peningkatan individu dengan perfeksionisme karena beberapa aspek. Perfeksionisme individu saat ini cenderung dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih kompetitif, memiliki ekspektasi yang tidak realistis, lebih banyak menyebabkan kecemasan, dan seorang anak lebih dikontrol orang tua dibandingkan generasi sebelumnya. Dan dalam bidang pekerjaan, peringkat dan kinerja bukan secara berlebihan dan keberhasilan individu itu sangat diutamakan. Itu seperti memberikan tuntutan kembali kepada setiap individu untuk lebih bisa mendorong dirinya menjadi lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. Ini adalah sedikit gambaran mengenai perfeksionisme. Variabel yang terakhir adalah variabel stres. Saya menggunakan definisi dari Lazarus and Folkman tahun 1984 yang mendefinisikan bahwa stres sebagai kondisi psikologis individu sebagai respon dari stimulus yang dialami dan menyebabkan perubahan kondisi perilaku dan fisik. Tingkat stres pada mahasiswa terus mengalami peningkatan secara drastis. Faktor-faktor stres pada mahasiswa, karena saya menyasar kepada mahasiswa tahun pertama, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri, lingkungan baru, pekerjaan tambahan, dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan, atau tanggung jawab personal dapat menunjukkan cara individu tersebut menghadapi tekanan. Jadi pada masa-masa ini tentunya karena tadi banyaknya perubahan dan banyaknya juga hal-hal yang dia harus ambil keputusannya secara personal, bukan lagi ditentukan oleh orang tuanya dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Ini adalah variabel yang ketiga. Berikutnya saya ingin masuk ke metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Partisipan penelitian ini adalah 389 mahasiswa tahun pertama yang datanya valid dipergunakan. Kriteria partisipan penelitian ini yaitu berusia 18 sampai yang tergolong individu dewasa awal, berstatus semester 1 atau 2, dan berkuliah di Jakarta supaya datanya lebih homogen. Desain penelitiannya yaitu teknik penilaian partisipan non-probability sampling dengan teknik convenience sampling, dan penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional, jadi bukan eksperimental, non-eksperimental. Untuk pengukurannya saya menggunakan 3 alat ukur di sini, yaitu alat ukur psychological well-being dari RIF,
adaptasi multidimensional perfectionism scale atau MPS dari Flat dan Hewitt, serta adaptasi perceived stress scale atau PSS dari Cohen et al. Mungkin ini saya akan sudah masuk ke mengenai pengolahan data. Saya menggunakan SEM dan ada penggunaan list relevant statistik dan SPSS juga. Yang pertama saya ingin melihat dulu apakah stres berfungsi sebagai variabel mediator antara perfeksionisme. Saya memaparkan di sini adalah nilai value-nya. Dan kita bisa melihat bahwa signifikansinya itu T-value lebih besar daripada 1,96. Yang pertama, uji dahulu dari perfeksionisme ke psychological well-being. Jadi peran perfeksionisme terhadap psychological well-being. Terlihat bahwa perannya itu negatif dan signifikan. Jadi bisa dikatakan bahwa berarti perfeksionisme berpengaruh cukup signifikan, arahnya adalah negatif, perfeksionismenya tinggi, psychological well-being-nya menjadi rendah terhadap psychological well-being. Nah, ini adalah poin pertama yang saya peroleh. Kemudian saya menguji kembali dari perfeksionisme ke stres dan stres ke psychological well-being setelah dari perfeksionismenya ini. Dan didapatkan nilai T-value menjadi ini. Kita melihat bahwa tadi di awal perfeksionisme ke psikologi perannya negatif dan signifikan. Ketika ada stres masuk sebagai mediator, yang tadi awalnya signifikan menjadi tidak signifikan kembali. Dan di sini terlihat malah perfeksionisme ke stresnya signifikan positif, dan stres ke psychological well-being-nya juga signifikan, namun arahnya negatif. Jadi kalau dari sini bisa disimpulkan bahwa peran perfeksionisme cenderung positif dan signifikan terhadap stres. Perfeksionismenya tinggi, stresnya akan meningkat. Dan jika stresnya meningkat, dia signifikan akan menurunkan tingkat psychological well-being individu. Nilai ini atau bentuk ini bisa dikatakan sebagai perfect mediation dan menyatakan berarti benar stres berfungsi sebagai variabel mediator antara perfeksionisme dan psychological well-being-nya. Oke, ini merupakan data pertama yang saya peroleh. Ini adalah hasil pertama dari dimensi perfectionism. Dimensi yang pertama saya olah adalah self-oriented perfectionism. Pemikiran awal bahwa self itu pasti berhubungan dan berpengaruh signifikan terhadap psychological well-being melalui stres. Karena kita berpikir, oke, individu yang menuntut dirinya akan stres dan tentu berpengaruh kepada psychological well-being. Tapi ternyata data yang ditemukan di sini berbeda. Bahwa self-oriented perfectionism lebih signifikan langsung berpengaruh kepada psychological well-being dibandingkan melalui stres. Jadi self-oriented perfectionism tidak signifikan berpengaruh kepada stres, tapi langsung ke psychological well-being-nya. Dan terlihat lucunya adalah di sini hubungannya atau perannya itu positif. Berarti bisa dibilang bahwa individu yang menuntut dirinya untuk sempurna akan lebih well-being akhirnya dibandingkan dia akan signifikan kepada stres yang dialami. Ini adalah data yang pertama. Jadi kalau misalkan tadi belum saya paparkan hipotesisnya, bisa dikatakan hipotesis yang pertama itu ditolak karena pemikiran awalnya self-oriented perfectionism pasti signifikan terhadap stresnya. Ini adalah hasil yang pertama. Berikutnya adalah hasil penelitian kedua menggunakan dimensi kedua perfeksionisme, yaitu other-oriented perfectionism. Ini hipotesisnya diterima, karena ternyata memang other-oriented perfectionism ketika individu itu menuntut orang lain untuk sempurna memenuhi keinginannya, memang tidak stres, dan mungkin yang bisa dialami adalah orang lain yang kita tuntut yang menjadi stres dan berpengaruh kepada psychological well-being-nya. Jadi di sini other-oriented perfectionism tidak signifikan ke psychological well-being,
dia juga tidak signifikan kepada stresnya. Bisa dibilang hipotesis kedua itu diterima. Jadi tidak ada kaitannya. Other-oriented perfectionism tidak berperan signifikan terhadap psychological well-being maupun ke stresnya. Ini adalah hasil yang kedua. Berikutnya adalah hasil yang terakhir menggunakan dimensi ketiga dari perfeksionisme, yaitu social prescribed perfectionism. Yang tadi, kalau misalkan teman Bapak Ibu ingat, dimensi ini berarti kita merasa, mempersepsikan orang lain itu memberikan tuntutan kepada diri kita. Ya, ini sangat signifikan ke stres malah. Jadi dia tidak langsung ke psychological well-being. Bisa dibilang individu dengan social prescribed perfectionism, dia signifikan meningkatkan stres yang dialami dan menurunkan, berperan negatif, signifikan juga, menurunkan tingkat psychological well-being yang dialami oleh individu. Jadi, yang sesuai dengan bentuk tadi di awal ketika melihat stres, peran stres sebagai variabel mediator, ini juga sama, hanya pada dimensi social prescribed perfection yang berbentuk perfect mediation. Oke. Itu merupakan jabaran hasil-hasil dari penelitian. Kemudian kita memberikan gambaran dimensi perfeksionisme dan stres berdasarkan tingkat psychological well-being-nya. Oke. Bisa dilihat di sini ada psychological well-being tinggi, sedang, rendah. Di perfeksionismenya ada self-oriented, other-oriented, dan social prescribed. Kemudian dilihat stresnya. Di sini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Keterangannya, warna merah itu berarti kategorinya tinggi berdasarkan mean hipotetik atau mediannya. Kita bisa melihat satu persatu di sini. Psychological well-being yang tinggi dengan psychological well-being yang tinggi cenderung memiliki self-oriented yang tinggi juga. Jadi mungkin dia cenderung menuntut dirinya untuk tinggi juga. Dia memiliki other-oriented yang rendah dan social prescribed rendah. Stresnya rendah juga karena tidak signifikan. Bisa dibilang berarti di sini individu walaupun fasenya menuntut dirinya mencapai kesempurnaan sesuai harapannya, dia akan cenderung well-being pada akhirnya. Oke. Dan well-being-nya tinggi. Social prescribe-nya rendah, stresnya rendah. Kita melihat kembali individu dengan psychological well-being yang sedang, berada pada tingkat sedang. Individu dengan psychological well-being sedang, dia memiliki self-oriented-nya masih tergolong tinggi, other-oriented-nya masih tergolong rendah, tapi mulai adanya social prescribe-nya yang tergolong tinggi. Tingkat stresnya juga cenderung tinggi. Kita kemudian melihat individu dengan psychological well-being-nya rendah. Di sini self-oriented-nya juga tinggi. Other-oriented-nya juga rendah. Ada peningkatan rata-rata. Social prescribe-nya, berarti individu ini cenderung lebih merasa dituntut oleh lingkungannya dibandingkan yang sedang, sehingga tingkat stresnya juga meningkat di sini. Jadi bisa dibilang bahwa psychological well-being-nya tinggi, self-oriented-nya tinggi, tapi sosialnya rendah dan stresnya rendah. Psychological well-being sedang, stresnya tinggi, self-oriented-nya tinggi, social prescribe-nya mulai tinggi, dan stresnya mulai ada juga, mulai tinggi juga. Dan semakin rendah lagi psychological well-being-nya, self-oriented-nya masih tinggi, other-oriented-nya rendah, social prescribe-nya semakin tinggi, dan stresnya juga semakin tinggi dibandingkan yang lain sebagainya. Ini adalah penjabaran hasilnya yang mungkin nanti bisa dilihat kembali di bagian diskusinya. Oke. Kesimpulannya, karena tadi ada 3 rumusan masalah yang saya jabarkan di awal, ada 3 kesimpulan juga yang saya jabarkan di sini. Yang pertama adalah self-oriented perfectionism berperan negatif, namun tidak terhadap psychological well-being dengan stres sebagai mediator. Mungkin akan menjadi signifikan jika hanya
terhadap psychological well-being tanpa melewati stresnya. Simpulan yang kedua adalah other-oriented perfectionism berperan negatif tidak signifikan terhadap psychological well-being dengan stres sebagai mediator. Dan simpulan yang ketiga adalah socially prescribed perfectionism negatif dan signifikan terhadap psychological well-being dengan stres sebagai mediator. Oke, itu adalah 3 simpulan yang dapat. Dan slide yang terakhir di sini yaitu ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk pengelola prodi juga yang mungkin berkaitan dengan mahasiswa tahun pertama dan kepada orang tua. Saran untuk mahasiswa disarankan untuk mempelajari cara coping stres yang efektif. Bukan berarti mereka tidak boleh menuntut dirinya, tapi diharapkan mereka juga tahu cara coping stresnya bagaimana, seperti solution focus coping ataupun mengikuti stress management training. Selain itu, mahasiswa tahun pertama tetap disarankan untuk meningkatkan kemampuan meregulasi diri, memahami pemikiran, perasaan, dan mencapai keinginannya. Saran untuk pengelola prodi, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menangani stres, boleh juga pengelola prodi yang memfasilitasi mahasiswa, seperti dengan mengadakan stress management training untuk para mahasiswa tahun. Mungkin juga kalau misalkan sekarang saya dengar mulai ada kelas seperti pengembangan diri juga yang berkaitan dengan hal seperti ini. Dan saran yang untuk orang tua adalah orang tua mahasiswa tahun pertama disarankan tidak memberikan tuntutan berlebih ataupun ekspektasi yang terlalu tinggi dahulu kepada mahasiswa saat dalam proses adaptasi dengan perkuliahannya. Itu merupakan saran-saran yang dapat saya berikan kepada mahasiswa, pengelola prodi, maupun kepada orang tua. Mungkin demikian mengenai saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Made. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siska, luar biasa presentasinya ya dengan angka-angka yang begitu jelimet di awalnya, tetapi disederhanakan, jadi sehingga kita bisa memahami bahwa peran dari dimensi perfeksionisme terhadap PWB tadi. Baik, terima kasih Mbak Siska. Boleh di close dulu materinya. Barangkali dari Ibu Lita sebagai pembimbing ada pencerahan, Bu, masukan atau tambahan dari apa yang diuraikan sama Mbak Siska tadi. Silakan, Bu. Baik, ya terima kasih Pak Made. Siska, terima kasih banyak, presentasinya sangat lengkap. Sebetulnya saya hanya meng-highlight beberapa hal. Yang pertama adalah kesehatan mental, dalam hal ini psychological well-being merupakan hal yang sangat penting sebetulnya buat kita semua. Terutama dalam kondisi pandemi COVID, semua orang lebih terbuka gitu ya, bahwa ternyata bukan hanya fisik yang harus dipikirkan, tapi juga adalah kesehatan mental. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah bahwa mahasiswa pada tahun pertama cukup banyak yang mengalami stres, sehingga itu berdampak terhadap well-being-nya. Sehingga perlu treatment khusus tampaknya yang perlu dilakukan pada mahasiswa tahun pertama. Itu hal yang sangat menarik. Kemudian yang ketiga adalah gap penelitian yang tadi dijelaskan oleh Siska. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ternyata ada hasil yang sangat bervariasi. Sehingga Siska ingin mengkaji ulang, kalau pada beberapa penelitian sebelumnya, penelitiannya adalah partisipannya adalah mahasiswa, tapi pada penelitiannya Siska mengkhususkan mahasiswa tahun pertama. Nah, kalau dilihat dari hasil, ini sangat menarik. Sebetulnya perfeksionisme itu seperti ada dua sisi gitu ya. Ada sisi positif, ada sisi yang negatif. Sisi yang positif dalam arti bahwa ketika seseorang gitu memiliki sifat perfeksionisme dalam dirinya, dia akan selalu mencoba yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tapi ada hal yang negatif dalam artian kalau ini berlebihan, menjadi merepotkan bagi dirinya sendiri dan juga bagi banyak orang kalau ini berlebihan.
dan itu berdampak juga terhadap tingkat stres yang nanti akan dialami dan tentunya akan berpengaruh pada well-being. Nah, dari 3 dimensi perfeksionisme yang tadi sudah dijelaskan, ternyata stres itu terbukti berperan sebagai mediator hanya pada satu dimensi, yaitu socially prescribed. Tapi yang lain tidak terbukti stres itu berperan sebagai mediator. Yang selalu terbukti ada pengaruh adalah antara stres dengan psychological well-being itu selalu signifikan dalam 3 dimensi, dalam 3 model yang disajikan oleh penelitiannya Siska. Jadi stres dengan PWB pasti signifikan, tapi perfeksionisme ke stres ternyata untuk 2 dimensi itu tidak signifikan. Yang signifikan hanya pada satu dimensi yaitu socially prescribed. Ya, yang itu membuktikan bahwa stres bisa berperan sebagai mediator, bahkan perfect mediation. Artinya, socially prescribed ini berpengaruh terhadap stres, harus melewati stres, baru stres berpengaruh terhadap well-being. Jadi, hal ini membuktikan bahwa ternyata penilaian kita, bahwa ada tuntutan dari luar terhadap diri kita, itu membuat kita menjadi lebih stres dan kemudian menyebabkan well-being kita menjadi turun. Nah, hasil dari penelitian ini menurut saya sangat bermanfaat, terutama adalah buat mahasiswa sebetulnya. Ketika mahasiswa paham bahwa mereka mengalami banyak stres, mereka mengalami tekanan, terutama di tahun pertama, membuat mereka menjadi lebih aware terhadap kondisi mereka, dan itu akan lebih mudah membuat mereka juga bisa meminimalisir stresnya. Jadi perlu disadari dulu, karena kalau kita nggak sadar kalau kita berada dalam kondisi stres, itu lebih sulit sebetulnya untuk mengobati diri kita. Jadi kita perlu aware dulu kalau kita berada dalam kondisi tekanan. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya adalah pada orang tua sebetulnya, supaya orang tua tidak terlalu banyak menuntut yang berlebihan, karena mahasiswa masih mengalami masa atau menghadapi proses adaptasi di perkuliahan. Yang ketiga, terhadap pengelola prodi, pada saat penelitian ini dilakukan, kebetulan saya menjadi kaprodi sehingga ini bisa langsung menjadi intervensi gitu ya untuk mahasiswa gitu. Jadi sekalian, jadi manfaatnya luar biasa buat prodi. Kemudian satu lagi adalah yang sebetulnya bisa diberikan rekomendasi pada pembimbing akademik sebetulnya. Mungkin ini tambahan. Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh prodi untuk mendampingi mahasiswa dari tahun pertama sampai mahasiswa selesai. Dan dosen pembimbing akademik ini yang biasanya menjadi tempat curhat buat mahasiswa. Nah, mungkin peran dosen pembimbing bisa jadi mediator, gitu ya. Jadi mediator antara mahasiswa ke prodi atau antara mahasiswa ke orang tua. Jadi bukan hanya stresnya menjadi mediator, mungkin peran dosen TA juga bisa menjadi mediator. Itu saja tambahannya Pak Made. Terima kasih banyak. Baik Ibu Lita, terima kasih Bu. Jadi implikasi praktisnya ya, best practice-nya Bu Lita tadi sudah sampaikan gitu ya. Oke, baik silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya ke Ibu Lita dan Mbak Siska, saya persilahkan. Ya, kalau misalnya merasa gimana malas untuk bicara gitu ya, silakan di di chat room saja, tidak apa-apa, nanti saya bacakan pertanyaannya. Silakan teman-teman, ini menarik materinya Mbak Siska dan Ibu Lita ini. Oke. Nggak ada yang nanya nih, kalau nggak ada saya awali dulu bertanya nih. Ya. Ini ada nih, off kamera, wah Mbak Lydia. Oke, hanya ingin tahu. Oke, ini pertanyaannya hanya ingin tahu, ya kenapa tidak mengambil subjek penelitiannya mahasiswa tingkat akhir ya? Ini juga menarik ini. Yang mana stresnya juga cukup tinggi bagi penyelesaian studi dan ketidakpastian atau mendapatkan atau mencari pekerjaan. Perfeksionisme pada mahasiswa tingkat akhir mungkin mempengaruhi lamanya skripsi diselesaikan. Kayaknya Mbak Lydia ini bukan curhat ini ya. Bukan curhat ya Mbak Lydia ya.
Nah, ini kenapa kok? Itu juga barangkali perlu dijelaskan Mbak Siska dan Ibu Lita ya. Eh, Kenapa sih yang diambil subjek penelitiannya itu adalah mahasiswa? Nah, ini kenapa kok mahasiswa pertama ya, tingkat pertama ya? Kenapa kok nggak mahasiswa tingkat akhir ya? Atau bisa juga kenapa kok bukan orang yang baru lulus mau mencari pekerjaan misalnya? Atau subjek-subjek yang lain barangkali gitu ya. Tapi kenapa kok mahasiswa tahun pertama? Ada alasan tertentu nggak Mbak Siska dan Ibu Lita? Silakan Mbak Siska. Oke, terima kasih Bu Lydia ya atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan sedikit saya menjelaskan kenapa nggak mahasiswa tingkat akhir. Jadi sebenarnya penelitian ini merupakan penelitian lanjutan juga. Jadi saya sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya itu malah kebanyakan kepada mahasiswa tingkat akhir, malah hasilnya itu tidak signifikan. Stresnya tinggi, tapi bukan dipengaruhi oleh perfeksionismenya lebih banyak. Karena faktor lain. Dan saya melihat juga fenomenanya dalam masa ini, karena kebetulan juga seperti Ibu Lita bilang sebagai kaprodi, jadi lebih banyak itu malah yang semangat, yang lebih perfeksionis ke siswa tahun pertama. Karena jadi saya juga beberapa kali survei atau sebelumnya kepada beberapa dosen PA juga, cukup banyak mahasiswa tahun pertama yang akan gitu kayak saya masih kelebihan ini nih SKS-nya, boleh nggak ngambil yang tingkat atasnya, boleh nggak jika seperti ini. Dan saya melihat bahwa peran orang tua itu juga sangat besarnya itu di fase pertama perkuliahannya. Jadi sudah dia harus beradaptasi, tuntutan orang tuanya masih tinggi, dan dia sebenarnya juga individu ini atau mahasiswa ini masih memiliki keinginan yang besar untuk bagus deh di perkuliahannya, karena mungkin bisa dibilang lucu-lucunya mereka belum lihat kenyataan aslinya seperti apa nantinya, gitu sih. Oke, artinya pertama adalah bahwa perfeksionisme pada mahasiswa tingkat akhir sudah pernah diteliti oleh Mas Siska, gitu ya. Ternyata melihat fenomenanya, ternyata tampaknya mahasiswa tingkat pertama yang lebih perfeksionis dibandingkan yang tingkat akhir gitu ya. Oke. Nah, saya tambahkan sedikit nih pertanyaannya kalau gitu. Nah, kalau mahasiswa tingkat pertama, Mbak Siska, ya respondennya ini diambil dari satu universitas atau dari beragam universitas, bahkan beragam jurusan atau beragam mata kuliah dan lain sebagainya, atau gimana? Oke. Mungkin kalau ini memang saya dari beberapa universitas, tapi memang dipusatkannya di daerah Jakarta supaya lebih untuk mungkin model perkuliahannya juga, dan tuntutan dari lingkungannya hampir serupa. Dan kalau misalkan dari jurusannya, saya tadinya inginnya lebih mengarah ke jurusan-jurusan kita lihat ataupun fenomenanya itu tuntutannya lebih besar untuk seperti lebih detail, contohnya fakultas kedokteran ataupun fakultas desain. Dan fenomenanya juga saya beberapa kali mendengar cerita dari dosen-dosen terutama desain juga, yang mereka kayak gambarnya tidak seperti yang diharapkan dosennya, tingkat stresnya dan masalahnya itu jauh lebih banyak. Nah, jadi memang dipusatkannya di sana, tapi data secara umumnya itu bersih, Pak. Campur gitu. Oke, dari campur universitas, kemudian campur berbagai jurusan juga, gitu ya. Dan mungkin swasta ya, semuanya ya. Rata-rata swasta, sebagian besar swasta. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Siska. Nanti barangkali ada yang menambahkan atau memberikan pertanyaan yang lainnya. Mungkin Bu Lita ada mau menambahkan dahulu. Ya, Bu Lita ada menambahkan, Bu. Silakan, Bu. Kalau untuk partisipan, awalnya sih pengennya ideal sebetulnya, Pak Made dan Bapak dan Ibu yang lain. Tapi karena keterbatasan waktu, itu akhirnya kita punya target sampai pada bulan tertentu kita close gitu ya. Artinya kita nggak ngambil data lagi.
harapan awal adalah sebetulnya lebih banyak partisipannya dari berbagai program studi tadinya. Ingin melihat juga bagaimana profilnya. Tapi ternyata data yang terkumpul itu belum sesuai lah gitu dengan harapan gitu ya. Walaupun jumlah sampelnya sudah banyak. Berapa sih? 386 ya sih? 389. Data 389. awalnya 400-an sih, Pak dan Ibu. Data Jadinya awalnya tapi tapi ini luar biasa Pak, karena kan waktu itu masih luring ya. Jadi Siska memang mendatangi ke beberapa program studi juga gitu. Mendatangi kemudian minta waktu ke dosennya untuk pengambilan data. Itu perjuangannya luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu Lita ya. Untuk masih luring waktu itu ya. Oke. Baik, silakan teman-teman yang lainnya kalau mau bertanya. Nah, ini siapa laginya? Mbak Debbie, Deborah Dwi. Apakah ada perbedaan perfeksionisme dan tingkat stres pada mahasiswa tingkat pertama yang murni kuliah dan yang murni kerja part-time atau full-time? Nah, ini juga tadi saya kepikiran, kadang-kadang mahasiswa yang eksekutif itu mungkin berbeda dengan mahasiswa yang memang pure dia sebagai mahasiswa ya. Nah, karena muatannya mungkin berbeda ini. Antara negeri dengan swasta juga bisa berbeda, ya kuliah malam saja atau Sabtu saja, dengan yang kuliah seharian barangkali. Ini related dengan pertanyaannya Mbak Deborah ini. Gimana tuh Bu Lita dan Mbak Siska ini? Siska mau jawab dulu? Oh, saya kalau Ibu ini memang belum pernah diteliti sih Pak. Artinya tidak termasuk dalam skop penelitiannya Siska gitu ya. Tapi mungkin saja gitu kalau misalkan memang akan diteliti, akan ada penelitian yang lain, mungkin juga hal yang menarik gitu ya. Sama halnya tadi pertanyaan dari Bu Lydia. Jadi kalau mahasiswa tingkat akhir, kenapa penelitiannya tidak pada mahasiswa tingkat akhir? Mungkin itu penelitian tersendiri lagi, Bu Lydia. Kalau ada yang tertarik silakan, karena sumber stresnya menurut saya juga berbeda gitu, pada mahasiswa tingkat akhir. Kalau penelitian Siska terdahulu perfeksionismenya tidak terbukti gitu ya, tapi menurut saya stresnya mungkin akan berbeda. Mahasiswa tingkat pertama itu banyak berkaitan dengan proses adaptasi yang dilakukan. Jadi cukup banyak perubahan-perubahan terkait dengan sistem perkuliahan, terkait dengan mungkin relasi dengan dosen, misalkan terkait dengan buku-buku yang perlu dibaca, terkait dengan kemandirian belajar, itu sangat bervariasi gitu ya sumber stresnya. Tapi kalau pada tingkat akhir, apalagi yang sedang menyelesaikan skripsi, sama kontennya ke skripsinya, tapi mungkin sumber stresnya berfokusnya pada skripsi. Ya mungkin ke pembimbing barangkali ya, atau mungkin kajian literatur, mungkin yang lagi mengerjakan tesis sekarang mungkin akan merasakan bagaimana hubungan dengan pembimbing, bagaimana cara mencari literatur, bagaimana mendapatkan alat ukur gitu. Jadi mungkin stresornya jadi berbeda juga gitu. Nah, itu menarik juga untuk diteliti. Mungkin kalau ada yang tertarik untuk meneliti, bagus sekali supaya nanti kita bisa compare dalam artian dalam sudut pandang yang berbeda ya, dalam konten yang berbeda. Itu saja Pak Made. Oke, baik. Ini mendapatkan insight baru nih, rupanya belum pernah diteliti. Siapa tahu nanti yang part time itu tingkat stresnya lebih rendah dibandingkan dengan yang full time misalnya, bisa saja kan gitu ya. Oke. Baik, silakan. Ya. Pak Made mungkin mau menambahkan waktu itu pernah ada penelitian dari mahasiswa yang sedang skripsi, tapi ya mahasiswa yang skripsi itu meneliti topik tersebut. Itu ternyata memang ada perbedaannya, tapi saya sendiri lupa hasil persisnya ya Pak, karena saya berperan sebagai penguji waktu itu gitu. Nah ini mungkin juga hal yang menarik kalau memang ingin dikaji lebih lanjut. Oke, baik. Makasih. Karena terus terang, saya sendiri juga surprise Pak dengan hasil penelitiannya Siska gitu. Jadi kadang dugaan kita belum tentu gitu ya sama dengan hasil penelitiannya. Betul. Tapi kan itulah penelitian kan Pak sebetulnya. Jadi selalu membuat rasa ingin tahu lagi gitu. Kenapa ya ini bisa terjadi? Kenapa begini hasilnya ya? Itu sangat menarik. Betul Bu. Ya.
Oke, Mas Siska ada ini lagi, Mas Siska ada tambahan lain lagi? Kalau dari yang tadi pertanyaan itu, Bu Lita sudah cukup sih Pak Udah cukup jawabannya. ya. Oke, Sudah baik. cukup. Baik. Terima kasih Mbak Siska dan Bu Lita. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya ingin bertanya ini Ya, Pak Made, siap, silakan Bang Tagor. Anggor Sihombing Ya. dari UPH. Siap, silakan. Ini senang mengikuti pembahasan tadi dan juga kasih dari Mbak Sita tadi. Terima kasih Pak. Saya sekarang ini mengajarkan dan selalu dengan online ini. Jadi dengan online ini saya kira ada secara spesifik stres berganda ketimbang dengan muka. Dan saya juga menjadi pembimbing akademik. Dan saya merasa bahwa fungsi saya sebagai pembimbing akademik itu hampir tidak berfungsi. Oleh karena keterbatasan situasi sekarang. Seharusnya saya itu mengajar 2 jam lebih. Tetapi dalam sekarang ini saya mengajar itu kurang dari 2 jam. Karena saya melihat mahasiswa saya sudah tidak lagi dalam mendengar. Dan apalagi mereka kameranya off, kita minta supaya di on sebentar, tak lama kemudian di off lagi, ya begitulah, on off lah terus kan. Nah, mungkin bisa dikasih advice sama Dokter Dita sama kira-kira enggak pengalaman yang bisa dikirim ke saya awam ini. Saya itu mengajar akuntansi. Jadi akuntansi ini ya memang tidak deskripsi semua, harus ada angka-angka. Jadi tingkat kelelahan itu mungkin ada sedikit plusnya ketimbang dengan deskripsi. Gimana kira-kira? Oke, baik. Jadi sepertinya yang ditanya sama Pak Tanggor ini adalah terkait dengan bagaimana mengatasi ya. Jangan-jangan Pak Tanggor sendiri bisa stresnya akibat mahasiswanya tutup close kamera semua itu ya. Saya merasakan hal yang sama. Ya, kondisi seperti itu. Nah, ini menarik Pak, karena saya praktisi bisa juga nanti itu saya mendapatkan pembelajaran dari Mas Siska dan Ibu Lita nanti. Salah satu adalah coping stresnya gimana. Kira-kira bisa berikan gambaran Bu Lita dan Mbak Siska gimana terkait dengan hal ini? Oke, Siska, mau Siska duluan atau saya duluan? Mungkin kalau saya Silakan. ingin memberikan fenomena dari, kan saya juga dalam masa pandemi ini lebih banyak praktisi Ibu serta teman-teman sekalian. Jadi mungkin kalau untuk mengenai solusinya dalam pihak mungkin perdosenan atau prodi itu akan disajikan nanti akan lebih lengkap. Tapi kalau misalkan saya ingin menjabarkan sedikit mengenai saat pandemi, karena banyak juga mahasiswa semester awal ataupun mahasiswa semester lainnya yang melakukan konseling, mereka sudah mulai berani. Model beda sih Pak dibandingkan dahulu saya merasanya. Mereka lebih banyak stres kepada materi pelajarannya, bukan stres karena pendidikannya, tapi lebih banyak karena mereka merasa terisolasi dari mananya, yang mereka tidak memiliki pertemanan ataupun mengenal temannya. Giliran mau hybrid, mereka mulai berpikir nanti saya diterima nggak ya, lingkungannya seperti apa ya. Jadi di sini saya melihat mungkin adanya kejenuhan juga, atau dari sisi mahasiswanya mereka ini open camp, ada yang mengatakan juga karena saya takut nanti orang lain lihat saya seperti apa ya secara fisiknya. Jadi mereka lebih banyak memilih offline, off camp. Nah, mungkin itu gambaran yang saya peroleh selama ini sih, khususnya Pak Tagor mengenai mahasiswa. Dan mungkin untuk mengenai Jadi saya solusinya, tambah sedikit Mbak Siska. Ya Pak, ya. Mahasiswa saya semester 1 dan juga semester 3 hampir semua saya tidak kenal hari ini. Nah, ya semuanya karena online.
Jadi kedekatan emosional itu ya memang hampir sampai kepada terendah. Mereka tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal mereka. Di proses belajar mengajar itu bagi saya seperti hambar gitu loh. Oke, baik ya. Jadi ini faktor psikis juga barangkali bisa penyebabnya ya. Itu ya. Tadi Mas Siska sebutkan faktor psikis baik dari kedua belah pihak, bahkan Pak Tanggor ya hampir tidak kenal dengan mahasiswanya gitu ya. Kalau saya kenal Pak, habis itu saya lupa lagi Pak. Karena nggak terlalu berinteraksi secara emosional tadi disebutkan gitu ya. Bu Lita, ada tambahan Bu Lita? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Tanggor. Mungkin hampir sama ya Pak, kalau misalkan kejadian di kelas gitu ya. Kita semua rasanya memang mengalami hal yang sama gitu. Karena terbiasa kita tatap muka, tiba-tiba kita seperti ngomong sendiri gitu ya Pak di depan kelas, di depan laptop kita ngomong sendiri. Iya. Terus kalau ditanya apakah ada pertanyaan, nggak ada yang nanya. Kalau misalkan nanti dikasih tugas mereka ngeluh karena ternyata mereka belum paham gitu materi yang kita berikan. Jadi memang di satu titik kadang ada perasaan frustrasi gitu ya Pak Tanggor ya. Kayak ngomong sendiri, udah banyak yang kita bicarakan tapi ternyata mahasiswa belum paham. Nah, dari pengalaman, sebetulnya dari pengalaman 1 semester seperti itu Pak, saya juga sering diskusi gitu sama mungkin Bu Ros, Pak Tommy, atau teman-teman dosen yang lain gitu. Kami mencari cara berdasarkan hasil sharing itu ya Pak ya, dari pengalaman masing-masing, bagaimana sih caranya gitu supaya kita tetap bisa memberikan materi dengan baik, komunikasi juga tetap terjalin dengan mahasiswa selama proses perkuliahan gitu ya, sehingga energi gitu ya. Kalau saya merasa gini, kalau misalkan saya ngajar dengan tatap muka, dengan luring waktu itu, dengan luring, kemudian energinya itu saya dapatkan lagi dari aktivitas atau dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, kalau kita bisa bicara engagement, ternyata itu menular gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan engage, responnya pun positif, itu ternyata memberikan energi lebih juga pada kita. Tapi kalau ini udah ngomong sendiri, nggak ada respon gitu ya. Jadi kitanya kelelahan Pak, mengalami kelelahan secara emosional. Nah, pada semester berikutnya saya ubah Pak caranya. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan di awal yang memang kita buat bersama mahasiswa. Tapi ini pun juga saya nggak bisa terapkan pada semua dosen karena masing-masing ternyata punya style yang beda-beda gitu. Jadi kalau saya dari awal pada saat pertama harus open camp memang. Open camp supaya kita juga bisa kenal mereka, melihat mereka. Sama dengan Pak Tanggor, saya juga nggak kenal Pak dengan angkatan 2021 secara personal ya, karena belum pernah ketemu sama sekali. Jadi kalau mereka pertama kali komunikasi dengan saya gini, halo Kak Lita, apa kabar? Kadang manggilnya Kak. Terus saya mikir, oh iya karena mereka belum kenal gitu. Wah ini jadi gitu Pak, karena nggak kenal Kak Lita, saya mau tanya gitu. Nah itu respon-responnya seperti itu. Oh lucu juga ya. Jadi tapi ketika mereka kata, oh maaf Bu, maaf Bu Lita gitu, mereka langsung mengubah. Gitu. Nah, kesepakatannya di awal adalah mungkin pertama adalah open camp, kemudian saya bagi kelompok supaya kita saling kenal. Jadi mereka juga ketika mereka bertanya gitu ya, atau ketika saya menanyakan ke mereka itu menyebutkan nama Pak dan komunikasi langsung gitu. Tapi saya juga berusaha keras gitu ya, paling tidak menghafal beberapa nama gitu. Karena dengan kita menyebut nama dan kita dialog langsung itu membuat kita juga lebih nyaman berada di kelas. Gitu. Nah, tapi itu bertahap Pak Tanggor gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan konten, saya sih sangat paham gitu ya Pak, kalau akuntansi kan itu angka-angka ya. Bayangnya kalau di tahap awal sudah nggak jelas, pasti mereka akan ketinggalan gitu ya. Mereka akan sulit untuk mengikuti ke tahap berikutnya. Gitu. Nah, kalau di psikologi Pak, mungkin saya analogikan kalau di psikologi untuk mata kuliah yang kontennya banyak teori, itu masih lebih bisa deliver secara daring. Tapi ketika praktikum Pak, itu
itu juga kendala kami luar biasa, Pak. Sulit sekali gitu karena skill-nya itu ternyata nggak bisa gitu ya, nggak bisa dengan mudahnya gitu, dengan terbentuknya tuh lebih sulit ketika secara daring gitu, kalau untuk skill. Jadi memang perlu tetap belajar sepertinya Pak, apalagi semester depan kita masih mencobanya adalah hybrid ya. Nah mungkin ada materi-materi tertentu yang mungkin lebih kita olah. Itu Pak Tanggor, jawaban saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Jadi terima udah kasih. pernah saya ngajar Iya Pak. sampai dengan 5 menit saya bicara terus, padahal sudah off itu internet saya. Tidak sadar. Jadi saya juga kehilangan, mereka juga kehilangan. Ya, begitulah. Iya Pak, Oke, betul. terima kasih. Wah, Iya Pak, ini, sama-sama Pak. ini memang transisi kita Pak Tanggor. Ada nih saya sharing sedikit adik satu universitas, lah saya nggak sebutkan di sini ya. Memang kalau untuk mata kuliah yang sifatnya menghitung dengan kondisi daring ini rata-rata pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliahnya menurun memang Pak Tanggor dibandingkan dengan kalau luring langsung gitu ya. Nah ini memang challenge kita bersama ini ya. Karena kalau saya pun di sini di satu ruangan kalau semua tutup kamera dan saya ngomong sendiri seperti orang gila dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi nggak masalah bagi saya. Justru disinilah tantangan kita sekarang. Ini sama dengan kami kalau mengadakan pelatihan-pelatihan di kantor Pak Tanggor. Ya kalau kita pelatihan kan kelihatannya memang lebih diinginkan training delivery-nya itu lebih wah gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar transfer knowledge ranah kognitif, tetapi afektif dan lain sebagainya itu bahkan saya pernah menyaksikan satu trainer dia sendiri yang buka kamera Pak. Pesertanya nggak pernah buka kamera, ya. Tetapi apapun yang terjadi dia tetap semangat Pak. Nah itu contoh bagi saya bahwa kalau sebagai trainer gitu ya atau sebagai kita dosen apapun yang terjadi, saya itu mendapatkan contoh, saya harus tetap buka kamera. Supaya tadi nggak disebutkan Ibu Made dan Pak Lita tadi itu, supaya saya ketahuan bahwa gendernya adalah Bapak gitu. Aduh, ada. Gitu Pak Tanggor ya. Oke, terima kasih Pak Made. Oke, silakan teman-teman yang lainnya. Ini menarik nih Pak Tanggor sharing juga di sininya. Silakan teman-teman yang lainnya. Nah, ini terkait dengan penelitiannya Mbak Siska tadi. Ya. Ada, silakan. Ya, walaupun close kamera nggak apa-apa, di chatting aja. Kita masih tidak stres kita kalau ada yang chatting tuh nggak stres kita ya. Bahkan kalau pelatihan itu kita pokoknya peserta latih apapun yang terjadi, Anda harus pokoknya nulis. Ya. Ready, sip, RR, yang penting gerak dia tangannya dia. Sehingga itu membuat tadi Bu Lita sebutkan engage ya. Jadi ada respect kedua belah pihak. Nah, Mbak Siska, saya menarik juga penelitiannya Mbak Siska ini ya. Saya juga ini adalah mengambil manfaat praktis dari hasil penelitian ini ya. Sekaligus juga sharing dengan Bu Lita dan teman-teman yang lain. Anak saya baru masuk nih tingkat pertama semester 1. Persis sekali apa yang diungkapkan Mbak Siska. Ya. Dan memang saya melihat bahwa anak saya ini punya kepribadian perfeksionisme yang tinggi, ya, yang tinggi, karena dia ikut organisasi A, organisasi B, ya, Garda Biru Muda atau apa namanya, ya, jurusan dia adalah jurusan ilmu psikologi gitu ya. Jadi ini hampir setiap malam itu bisa sampai jam 12, ya. Besoknya bangun jam 5 pagi, mamanya bangun, anaknya sudah dilihat di depan komputer, gitu ya. Dan dia tidurnya sedikit. Dan perubahan dari SMA ke tingkat pertamanya memang sangat drastis, ya kan? Bahkan tadi Mas Siska sebutkan itu, memang buku-bukunya itu peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris semua lagi, gitu ya. Dan anehnya kondisi sekarang ini adalah tidak ada buku secara fisik yang kita lihat di kamarnya dia, karena semuanya bukunya adalah nggak tahu ditaruhnya di mana gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Siska adalah
apakah betul pemahaman saya mengenai materi Mas Siska bahwa ketika perfeksionisme itu adalah self oriented, artinya memang tuntutan dari kita pribadi, bahwa sebetulnya berkorelasi positif dengan well-being-nya dia, ya. Namun ketika perfeksionisme itu adalah ada intervensi dari faktor luar yang disebutkan tadi sosial sama others gitu ya, itu akan menjadi well-being-nya rendah. Apakah begitu pemahaman saya atau barangkali mohon pencerahannya Mbak Siska dan Bu Lita? Sudah benar Pak, sudah benar. Misalkan dari penelitian saya memang penemuannya seperti itu. Ketika individu itu mengarahkan perfeksionismenya kepada diri sendiri, well-being-nya akan cenderung. Jadi ada kemungkinan, kemarin juga saya sempat berdiskusi ini dengan Bu Lita, ini berkaitan dengan locus of control juga. Bahwa mungkin target yang diinginkan, sasarannya itu ketika mengarah kepada diri sendiri itu masih berada dalam kontrol individu ini, Pak. Kemungkinan besar. Jadi, walaupun memang dia bersusah payah untuk mencapainya, tapi dia masih tahu, oke, mungkin ini batas kemampuan saya sampai seperti ini. Sehingga ketika apa yang diinginkan, walaupun memang ada stresnya pas menjalani prosesnya, dia akan lebih merasa puas dan well-being dengan hasilnya itu, Pak. Kalau misalkan kita dari diskusinya. Nah, sedangkan kalau misalkan mengenai dari luar, stresnya, tuntutannya berasal dari luar, misalkan orang tua atau dosen juga. Kadang kita suka bilang mungkin ya kalau mahasiswa ya pembimbing yang menuntut kita untuk menulis gitu kan, dengan tuntutannya memperbaiki revisi itu. Tapi kita nggak tahu tuh Pak. Maksudnya kalau tuntutannya dari luar, orang yang memberikan tuntutan tidak tahu batas kemampuannya, sedang kemampuan diri kita, sedang diri itu tidak merasa mampu mungkin untuk memenuhi tuntutannya itu. Apalagi individu yang perfeksionis itu merasa takut kalau misalkan hasilnya tidak memuaskan dan dirinya nggak bisa diterima nih yang memberi tuntutannya. Sehingga stres, mungkin dia sudah menuntut dirinya lebih tinggi, tapi stresnya juga tinggi, dia juga nggak well-being karena merasa bahwa tuntutannya tidak berada dalam kontrol dia. Oke, berarti ini kaitannya dengan locus of control-nya tadi ya? Iya, betul juga Pak. Oke, namun kembali menjadi pertanyaan saya ini, ketika self-oriented-nya, perfectionist self-oriented-nya yang memang berkorelasi positif dengan well-being-nya, ada gambaran nggak atau bisa berikan pencerahan kepada saya barangkali, kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan baik dari subjeknya, orangnya itu sendiri, atau memang ada faktor lain lagi nggak pencetus supaya orang itu punya apa tadi yang disebut self-oriented perfeksionismenya itu muncul dari dalam dirinya? Oke. Berarti ini maksud Bapak bertanya mengenai bagaimana nih ya untuk mengatur dirinya ya Pak ya? Iya, artinya self-oriented-nya supaya memang benar-benar bahwa perfeksionisme itu memang muncul dari dalam diri, memang supaya dari dalam dirinya dia ada upaya yang bisa kita lakukan nggak untuk memunculkan apa namanya self-oriented perfeksionisme itu yang tadi dari dalam diri orang itu. Oke. Mungkin kalau misalkan di sini dari pengetahuan saya mengenai hal seperti ini, khususnya dari kegiatan praktisnya yang dapat dilakukan, khususnya dalam membuat goal setting-nya sih Pak. Dalam goal setting-nya mungkin kita harus tahu juga kayak jangka panjangnya, target utamanya tuh apa, jangka pendeknya apa yang bisa dilakukan, kemudian manajemen waktunya seperti apa. Jadi kita tahu juga mungkin apa yang perlu, ada gambarannya dan settingnya, kemudian bisa juga kayak memberikan word-nya seperti apa, tetapi juga harus tahu cara kontrol seperti apa, apakah melalui problem fokus ketika ada suatu kendala atau misalkan
emotion fokus ketika untuk bertahan mencapai yang diinginkannya itu sih Pak. Seperti Hmm, itu. oke. Baik, terima kasih Mbak Siska ya. Bu Lita ada tambahan Bu sebelum Bu Lita. mengarah ke apa namanya pertanyaan berikutnya? Sedikit saja tambahannya, kalau dari ceritanya Pak Made berarti kan keinginannya sendiri ya Pak. Ya. Anaknya Pak Made itu kan keinginannya sendiri ya, artinya bukan dipaksa dari pihak luar gitu ya, luar dirinya. Iya. Ya, karena keinginannya sendiri, biasanya kalau yang mereka punya ekspektasi dari dirinya sendiri gitu ya, dia akan lebih enjoy Pak untuk melakukan sesuatu. Karena ekspektasi itu kan dia buat sendiri. Dan kalau misalkan itu dia buat sendiri ketika dia menghadapi suatu tantangan gitu ya, dia bisa adjust lagi gitu sebetulnya. Dengan kalau tadi dikatakan Siska, dia buat goal setting, misalkan ada sesuatu yang ternyata itu tidak tercapai gitu, sesuai dengan harapan dia akan bisa dia bisa adjust gitu. Kalau memang itu ekspektasi yang dia buat sendiri. Tapi kalau dia persepsikan itu datangnya dari luar, dia akan sulit untuk mengadjust itu. Gitu. Dengan adjust itu, dia akan bisa tetap well-being sebetulnya. Karena gini, kadang orang yang perfect itu kan dia pengen kesempurnaan dan tidak menerima adanya kesalahan. Ya. Tidak mentolerir adanya kesalahan. Tapi kalau misalkan itu ekspektasi itu kita buat sendiri, kita berharap dia bisa adjust gitu dengan target-target yang memang sudah dia buat dan dia bisa menerima adanya toleransi terhadap kegagalan atau ketidaksempurnaan yang terjadi. Itu Pak Made tambahan. Oke, baik. Terima kasih Bu Lita. Kita sangat ini berguna bagi saya dan ini kita mengarah ke pertanyaannya Ibu Umi ini. Bagaimana kalau seorang itu melakukan pekerjaan dengan sangat baik, ya mungkin dituntut untuk bekerja dengan baik, bukan karena perfeksionis, tetapi memang standar kualitasnya tinggi gitu. Artinya ada standar kualitas yang tinggi yang menuntut dia untuk melakukan suatu pekerjaan menjadi hasilnya perfeksionis. Kira-kira begitu nih Bu Umi ya. Oke, gimana tuh Mbak Siska dan Bu Lita? Oke. Mungkin Ibu Lita dulu atau? Halo Mbak Umi, apa kabar Mbak? Udah lama banget nggak ketemu sama Mbak Umi. Halo Bu Lita, apa kabar? Alhamdulillah Mbak. Sehat Mbak Umi. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seseorang itu melakukan pekerjaan dengan sangat baik, bukan karena perfeksionis, tapi memang standar kualitasnya tinggi. Nah, mungkin mau tanya juga ke Mbak Umi, dari mana kita tahu bahwa dia memang tidak perfeksionis gitu Mbak, bahwa memang dia punya standar kualitas yang baik. Mungkin mau nanya dulu ke Mbak Umi. Mana Mbak Umi? Ya. Artinya dari mana kita tahu bahwa orang itu tidak punya tidak perfeksionis gitu ya? Tidak perfect. Karena jadi dia kalau melakukan pekerjaan tuh rapi sekali, titik komanya, warnanya, kalau dandan juga rapi banget, rumahnya tuh bantal nggak boleh miring, anduk nggak boleh miring, terus kalau datang tuh on time, terus kalau mobilnya juga rapi, bersih, wangi, pokoknya dia selalu bagus ya. Tapi menurut dia nggak perfeksionis, memang standar itu orang tuh juga harus bagus, dandan yang mesti rapi, kerja mesti bagus, bikin surat nggak boleh salah. Nah itu bagaimana tuh menurut Mbak Lita sama Mbak Francisca ya? Tapi dia nggak mau dibilang, dan dia melakukannya dengan cepat, tidak lambat. Dia detail, dia teliti, rumahnya rapi, bersih, pakaiannya matching gitu. Tapi dia nggak ngaku perfeksionis gitu banget. ya Mbak Umi ya. Dan dia disenangi bosnya, karena bosnya tuh depend on dia. Karena semua pekerjaan pasti rapi deh, pasti tanggung jawab, pasti loyal, jujur, berdedikasi, pokoknya semua oke. Itu aja pertanyaan itu, bagaimana, apakah dia perfeksionis, tapi dan dia merasa biasa-biasa aja,
melihat bahwa ngatur. pada dirinya itu ada kelainan begitu. Dan Perfeksionis lain. orang malah seneng sama dia karena dia tuh pengatur yang rapi. Kalau bikin acara bagus, sebagai ibu rumah tangga juga sayang suami, sayang anak begitu. Sebagai teman juga dia apal ulang tahun temennya. Gitu. Nah itu bagaimana tuh Mbak Lita dan Mbak Francisca? Iya, Oke. iya Mbak Umi. Yang seperti tadi mungkin perfeksionisme itu seperti ada dua sisi gitu ya. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Gitu. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa ada yang adaptif, ada yang maladaptif. Kalau yang adaptif itu justru dia memang punya standar kualitas yang sangat tinggi, dan dia juga sebetulnya kalau misalkan ada hal-hal yang dia lakukan kurang lah gitu dari standarnya, dia juga tetap bisa adaptasi. Itu yang adaptif, Mbak. Mungkin saja dia perfect, tapi dia sendiri karena itu sudah jadi bagian dari diri dia gitu ya. Dia sendiri merasa bahwa saya tidak perfect gitu. Mungkin pemahaman tentang perfeksionisme ini yang mungkin berbeda ya. Kalau menurut saya sih perfect sih Mbak. Kalau menurut saya gitu ya. Perfect gitu. Tapi adaptif Mbak. Perfect yang adaptif gitu. Jadi tidak mengganggu diri dia. Kalau yang perfect yang tidak adaptif itu justru itu mengganggu diri dia, bahkan dia jadi stres. Kalau ini kan dia enggak kan Mbak, dia enjoy, dia malah disenengin dia Mbak. Malah disenengin. Nah itu berarti perfect tapi yang memang dia adaptif juga gitu. Jadi dia sendiri nyaman dengan dirinya. Yang bahaya kan dia perfect tapi itu berlebihan, dia mengkritik dirinya berlebihan, dia menekan dirinya, justru dia menjadi stres sendiri. Kalau ini menurut saya malah bagus Mbak, alhamdulillah. Jadi punya standar kualitas dan dia sendiri juga tetap nyaman dengan dirinya sendiri. Gitu Mbak. Jadi ini perfect yang adaptif Mbak, bukan yang adaptif. Atau Bu Lita, saya nggak tahu ya, apakah perfeksionisme ini juga. Halo Bu Mi. Ya, atau saya nggak tahu ya, apakah perfeksionisme ini adalah bentuknya terkait dengan well-being, bentuknya seperti kurva U yang terbalik. Jadi ketika orang semakin perfeksionis, maka akan semakin meningkat well-being-nya. Namun ketika perfeksionisnya meningkat menjadi over perfeksionis, gitu ya, maka well-being-nya akan menurun. Apa pernah itu nggak ada referensi yang menyatakan bahwa ini hampir sama dengan kurvanya stres atau kurvanya engagement barangkali, atau gimana Bu Lita? Kalau dari kurva sih saya belum pernah baca ya Pak, artinya dikaitkan dengan kurva tertentu. Yang ada yang dikaitkan dengan kurva itu biasanya stres gitu ya. Jadi stres pada tingkat paling rendah atau paling tinggi itu membuat kinerja menjadi tidak optimal. Tapi stres yang moderat itu justru membuat kinerja menjadi optimal. Itu kalau yang kaitannya dengan antara stres dengan kinerja. Tapi prinsipnya adalah perfect itu kan kita selalu mengatakan bahwa pengen sempurna dalam segala hal dan tidak menerima toleransi sedikit pun terhadap kegagalan atau kesalahan. Itu ya, umumnya itu pemahaman kita. Tapi kalau kita lihat lagi dari definisinya, sebetulnya ada sisi positifnya adalah orang selalu ingin melakukan yang terbaik. Betul. Itu sisi positifnya. Tapi hal yang negatifnya adalah ketika dia melakukan yang terbaik, ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang dia mau, karena banyak hal di dalam dunia ini gitu ya, yang tidak bisa kita kontrol sebetulnya, yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ada hal-hal di luar diri yang sifatnya eksternal yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Kalau seandainya dia itu sudah berlebihan, perfectnya, dan dia merasa dia gagal, padahal itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak bisa dia kontrol, eksternal. Nah itu menjadi dampaknya memang menjadi negatif. Tapi ketika dia tetap merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, ini adalah sisi terbaik dari diri saya, tapi ketika ada hal-hal dari luar yang tidak bisa saya kendalikan karena sifatnya eksternal, ya saya harus adjust dengan kondisi itu. Gitu Pak Mada. Itu yang artinya bagaimanapun kan kita tetap juga harus memperhatikan gitu ya well-being-nya kita gitu. Iya.
Itu hal yang sangat penting gitu dari penelitian ini menurut saya. Itu Pak. Baik, terima kasih Bu Lita. Ya, Sama-sama Pak. oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi ke Bu Lita atau Mbak Siska? Mungkin Pak Made izin menambahkan sedikit. Oh iya, Ya. silakan Mbak Siska. Boleh. Sorry ya. Tadi saya setuju dengan Ibu Lita yang tadi pertanyaan dari Ibu Umi juga. Tapi mungkin saya mau sharing di sini, kita ada sering beda-beda tipis nih antara perfeksionisme sama striving for kita for excellence. Jadi memang dia ingin mungkin gitu karena ingin mencapai kesempurnaan. Jadi ada kemungkinan seperti mungkin temannya Ibu Umi yang ada kemungkinan memang perfeksionisme tapi adaptif, atau memang dia striving for excellence-nya itu. Perbedaannya kita nggak bisa lihat, bukannya orang lain yang melihat, tapi dari dirinya itu sendiri. Kalau perfeksionis, individu yang perfeksionis seperti Ibu Lita, dia kayak tidak dapat mentoleransi kesalahan. Jadi itu negatifnya. Dan juga biasanya dipengaruhi oleh penerimaan oleh lingkungan. Jadi kalau dia nggak perfect, dia nggak akan diterima. Rasa takut yang mendasarinya. Nah, tapi kalau misalkan striving for excellence, hasilnya sama, memang mencapai kepuasan, akan merasa puas, tapi ketika menjalani itu lebih banyak karena memang dia termotivasi, bukan termotivasi oleh rasa takutnya. Itu yang sedikit banyak membedakan antara perfeksionisme sama striving for excellence. Tapi kan kalau kita melihat, oh ya kayaknya sih sama-sama perfect dari luarnya. Iya. Itu sih Pak Made. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siska ya. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, siapa nih mau bertanya lagi? Ada nggak di chat room nih? Ada. Tapi ngomong-ngomong Mbak Siska, ini kenapa yang dijadikan variabel mediator ini adalah stres ya? Padahal tadi di awal ya, pada saat latar belakang tadi 6% katanya orang tingkat pertama itu mengalami depresi. Atau malah kenapa kok bukan depresi atau kecemasan yang dijadikan variabel mediator ini antara perfeksionisme dengan PWB tadi. Kenapa kok stres? Itu pertanyaan saya. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan dari penelitian saya ada kemungkinan bisa juga berkaitan dengan kecemasan sih Pak terutama. Nah, tapi kalau misalkan di sini kayaknya dulu juga sempat membahas kalau konteksnya kita sudah masuk kecemasan itu kayaknya takutnya range-nya. Untuk kalangan mahasiswa, takutnya diperkirakan itu sudah dalam konteks gangguan kecemasan masuknya. Makanya kita yang umum dan melihat dalam fenomena ini, dalam keseharian yang banyak dialami kan adalah stres itu juga. Sebenarnya ada kaitan juga stres dengan kecemasannya, tapi kita lebih ke pointingnya ke arah stresnya sih Pak, yang dialami. Oke. Baik. Bu Lita ada tambahan, Bu? Prosesnya memang panjang sih Pak sampai ke model ini. Ya, gimana? Nah, boleh diceritain tuh Bu. Prosesnya panjang gitu. Jadi memang seperti yang tadi diinformasikan oleh Siska, penelitian ini sebetulnya merupakan penelitian lanjutan. Siska pernah melakukan penelitian ini ketika skripsinya di S1 gitu ya. Nah, berbagai masukan dari hasil skripsinya itu yang sudah diantisipasi sebetulnya oleh Siska ketika melakukan penelitian lanjutan. Nah, kenapa penekanannya pada dimensi gitu? Kenapa tidak penekanannya di judul itu langsung pada variabel? Variabel, iya. Kan judulnya Siska kan pengaruh dimensi-dimensi perfeksionisme. Ternyata yang masih menjadi perdebatan itu adalah terkait dengan dimensi-dimensi ini sebetulnya yang masih menjadi perdebatan karena hasilnya masih sangat bervariasi. Nah, awalnya kita kan berpikir bahwa ketika seseorang itu perfect dia akan menjadi stres.
ternyata dari hasil penelitian ini ternyata juga tidak. Jadi ada 2 dimensi yang tidak menyebabkan stres gitu ya sih. Gitu. Jadi hanya satu yang menyebabkan stres itu, yaitu yang socially prescribed. Nah, kemudian pertanyaan Pak Made, kenapa ini yang menjadi mediator gitu? Nah, ini juga sebetulnya hasil dari berbagai kajian jurnal, Pak. Akhirnya menetapkan ini yang menjadi mediator. Proses bab 1 ini Pak sampai disetujui, di-approve, itu kurang lebih 2 bulan kali ya sis, 1,5 bulan sampai 2 bulan. Lebih kan. Nah, jadi penelitinya sendiri juga mengalami stres Pak. Dan Siska ini menurut saya juga selalu ingin sempurna. Jadi dia mencari berbagai jurnal untuk meyakinkan saya dan Bu Teti, ini bisa loh Bu modelnya, ini bisa loh Bu modelnya. Dan pertanyaan-pertanyaan kami memang mengarah ke kenapa ini diposisikan sebagai mediator, kenapa nggak variabel lain misalnya gitu. Termasuk ketika akhirnya Siska menggunakan alat ukur yang baru dari perfeksionismenya. Artinya ketika dia di S1 itu beda alat ukurnya, karena saya lupa tokohnya siapa gitu waktu di S1 cukup banyak butir yang terbuang waktu yang di S1. Akhirnya dia cari alat ukur yang lain gitu ya untuk tesisnya dia. Jadi mungkin sedikit pesan aja buat teman-teman. Tadi saya juga lihat di room ini juga ada beberapa mahasiswa bimbingan proposal saya. Ada mahasiswa bimbingan tesis saya. Mohon maaf kalau proses bab 1 itu membutuhkan waktu sangat lama ya, karena memang fondasinya ada di bab 1. Jadi bukan berarti kami sebagai pembimbing ingin menyulitkan, sama sekali tidak, tapi kami mencoba untuk ada berbagai alternatif sebetulnya dan akhirnya mengerucut sampai model penelitian tertentu based on gap penelitian dan fenomena yang memang ditemukan di lapangan. Gitu Pak Made, itu saja. Baik. Terima kasih Bu Lita dan Mbak Siska. Artinya Bu Lita bukan membuat mahasiswanya menjadi stres yang destruktif gitu ya, tapi membuat mahasiswanya menjadi stres yang konstruktif gitu ya. Makanya diulang-ulang di bab 1. Mudah-mudahan tetap well-being Pak mahasiswa. Mudah-mudahan tetap well-being ya, kalau dari internal itu tadi ya. Oke, teman-teman, ya ini waktu kita sudah hampir habis ya. Saya sangat appreciate Ibu Lita, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Lita ya, sudah upaya luar biasa. Pak Made, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, Mbak Siska juga terima kasih banyak dan juga teman-teman ya. Sampai akhir di sini perjumpaan kita. Barangkali sebelum saya tutup ya, rasanya tidak ada pertanyaan lagi nih, saya nggak tahu nih karena memang tidak ada di chatnya ya. Sehingga dengan demikian kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum itu ada sesuatu yang barangkali disampaikan oleh Sis Indah kepada narasumber kita, Sis Indah. Wah, ini sertifikat Bu Lita, langsung sertifikat pengabdian pada masyarakat ditujukan kepada Dr. Samralita MM psikolog ya sebagai narasumber. Terima kasih. Pak Made. Terima kasih Indah. Oke, terus ke Siska, ada juga nih Francisca Feria Aryani, Magister Psikolog sebagai narasumber juga ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Siska ya. Jadi sebelum kita keluar dari ruangan ini, ya, dari ruangan Zoom ini, silakan Sis Indah ambil dokumentasi dulu Sis. Mbak Umi lagi di mana? Lagi ada meeting di luar, Mbak Lita. Ya, baik, saya mulai dokumentasikan. Kerja sambil sekolah ya Mbak Lita. Hebat Mbak Umi, hebat. Baik, untuk halaman pertama 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk halaman kedua 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Sudah Pak Made?
Oke, baik, terima kasih Zesinda. Teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak atas semangatnya mengikuti forum diskusi ilmiah ini, dan juga kepada Ibu Lita dan Mbak Siska sebagai narasumber. Ya, terima kasih dan mendapat pencerahan luar biasa kita malam ini. Selamat malam, ya. Salam Terima kasih sehat, Bapak Ibu. Ya, sehat buat kita semua. ya. Terima Oke, kasih baik, Bapak makasih. Ibu. Terima kasih Salam Mbak sehat buat Lita, Mbak semuanya. Francisca, Pak Made. Terima kasih Terima kasih, Bu Mi. Semuanya Bapak Ibu selamat semuanya.